HR, and this is We Are Here. Yeay, halo lagi semuanya yang masih mendengarkan kita, yang masih setia dengan Hana dan Iqbal. Benar. Nah, gue ucapin selamat pagi buat yang dengerin kita pagi-pagi, dan selamat sore buat yang dengerin sore-sore. Dan selamat siang buat yang dengerin kita siang-siang. Dan selamat malam buat yang dengerin kita di penghujung hari. Terus buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Buat yang lagi sehat, semoga sehat terus. Buat yang lagi sedih, semoga cepat happy lagi. Amin. Dan buat teman-teman yang lagi galau gitu ya, ditinggalin pacarnya atau diselingkuhin, atau galau karena nggak dapat kerja, gimana sih caranya biar perusahaan tuh mau gitu nerima gue gitu ya? Jangan galau-galau lagi, siap-siap aja pasang kuping, pasang headset, kita dengerin podcast We Are Here kali ini karena kita akan bahas kupas tuntas tentang Recruitment 101. Yeay. Nah, seperti biasa, ingin mengingatkan kembali gitu ya, pasti dong ada yang baru dengerin podcast kita untuk pertama kali nih. Nah, buat klien-klien yang baru dengerin podcast kita, hukumnya super duper wajib banget buat dengerin podcast kita sebelumnya, karena nggak kalah menariknya daripada podcast yang akan dibahas kali ini. Berhubung kita mau ngebahas tentang rekrutmen, gue sering banget ditanyain sama adik tingkat atau temen kayak, "Kak, kita harus pelajari mata kuliah apa sih?" Atau, "Kak, nanti soalnya bakalan keluar kayak gimana sih?" Gitu kan. Dan itu banyak banget tuh yang nanya soal kebingungan tersebut. Dan menurut gue nggak salah juga sih, wajar gitu kan, sebagai seorang fresh graduate yang nggak ngerti apa dan insecure banget pasti. Insecure nggak bisa ngisi tes, karena ya gue pun pernah ada di posisi mereka gitu loh. Kayak semalam sebelum tes gue bingung, panik gitu kan, kadang nggak bisa tidur juga gitu loh. Dan itu wajar banget guys. Nah, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang Recruitment 101 di Paragon. Biar nggak bingung lagi harus nyiapin apaan sih sebenarnya gitu kan. Sebelum kita ngebahas apa aja yang perlu disiapin, kalian perlu tahu dulu jenis-jenis rekrutmen besar apa aja yang ada di Paragon. Yang pertama ada POSH atau Paragon One Stop Hiring. Yang kedua ada JF atau Job Fair. Dan yang ketiga ada CR atau Campus Roadshow. Nah, dari jenisnya aja udah beda kan? Dan menyebabkan beberapa variabel yang berbeda juga. Makanya tahapannya bakal beda-beda juga antara jenis rekrutmen yang satu dengan yang lainnya. Tapi secara umum tahapannya yang bakal kalian laluin tetap sama, yaitu ada seleksi administrasi, tes psikotes, interview, dan medical check up. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Paragon itu sekarang udah punya website karir sendiri gitu. Jadi teman-teman nggak usah susah-susah bikin CV dihias-hias atau mungkin bayar jasa desain CV gitu ya. Karena untuk daftar Paragon, teman-teman cukup membuat CV dari website karir kami gitu ya. Silakan dicatat, siapkan bolpennya dan kertasnya atau buka notes di handphonenya. Website karir kita ada di career.paragon-innovation.com. Nah, itu alamatnya. Diulang ya. career.paragon-innovation.com. Makasih Mbak Google ya udah bantu mengeja gitu ya. career.paragon-innovation.com gitu ya teman-teman. Kalian cukup buka websitenya aja gitu kan, terus nanti kalian sign up. Dan nanti instruksinya mah jelas banget sih ya Bal ya, tinggal buka aja websitenya. Di situ tuh kalian nanti langsung sign up, isi data diri, itu sekaligus membuild up CV kalian di database kita gitu. Nah, dan nanti data kalian itu akan auto ke-rekap di sistem database kami kayak gitu. So easy right? Yeah. Kayak lo tuh tinggal duduk, buka handphone atau buka laptop, terus buka website career tadi, habis itu ya udah tinggal isi data diri dan nanti tinggal pencet apply aja gitu kan, nggak usah ribet-ribet ke mana ngirimin CV ke kantor cabang mana gitu, karena semuanya sekarang udah serba digital sih kayak gitu. Nah itu pasti nanti akan rutin di di manage lah. Kita ada tim rekrutmen juga kan yang selalu manage dan memaintain selection proses Paragon kayak gitu. Kurang lebih teman-teman penjelasan untuk tahapan-tahapan rekrutmen yang ada di Paragon. Jadi jangan bingung. Terus mungkin ada juga nih grup Telegram tuh, gue pernah lihat ya Bal,
banyak banget tuh ada gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk tahapan-tahapan tes Paragon. Nah, mending denger dan percaya dari yang di podcast ini aja guys. Kenapa? Karena ini tuh resmi dari tim HR Paragon gitu ya, yang udah bener-bener tahu seluk-beluknya, dalam-dalamnya gimana. Jadi kalau ada yang ngomong ABC nggak usah didengar, tutup kuping aja, dengerin aja podcast We Are HR karena di sini infonya valid gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih buat temen-temen yang udah pada follow gitu ya Instagram @Paragon, dan buat yang belum follow silahkan follow dulu karena di situ banyak banget info-info update tentang rekrutmen juga salah satunya, dan anything about Paragon. Nah, kemarin tuh kita mengadakan Q&A ya, Bal, tentang apa aja sih yang temen-temen pengen dengerin dan pengen tahu lebih dalam tentang rekrutmen 101 ini gitu. Nah, di sini banyak banget pertanyaan yang berkaitan dengan tips and trick gitu ya. Tips and trick gimana sih Kak tipsnya biar bisa keterima di Paragon? Gimana tips and trick buat bisa lolos tahap interview? Gimana tips and trick biar bisa masuk lolos tahap psikotes dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini kita kali ini membawakan pakarnya langsung ya guys. Jadi biar tips and triknya valid dan jawabannya nggak sotoy maksimal karena kita berdua juga nggak dari background psikolog gitu ya, Bal. Ya bener, daripada kalian nanti udah sayang banget sama kita-kita nih ya, kita malah nyesatin. Mending kita langsung denger aja dari sumber yang terpercaya. Tanpa lama-lama lagi, kita akan sambut narasumber hari ini, Kak Caca alias Nurika Sakina. Yeay. Nah, Kak Caca ini adalah psikolog internal dari Paragon, sekaligus sebagai Department Head of Organizational Development. Oke, kita langsung dengerin tips and trick dari Kak Caca aja kali ya. Gimana cara menghadapi tes psikotes dan interviewnya. Let's go! Halo Hana dan Iqbal, seru banget deh dari tadi dengerin Hana dan Iqbal bawain podcast We Are Here. Dan senang banget juga akhirnya bisa diundang di podcast ini untuk sharing sama teman-teman yang tertarik banget sama Paragon mengenai salah satu topik yang paling banyak ditanyakan, yaitu tips dan trik untuk rekrutmen di Paragon. Asal tahu aja teman-teman, sebenarnya pertanyaan ini itu sudah pernah saya dengar sejak pertama kali saya join di Paragon. Jadi sekitar 8 tahun lalu sudah banyak yang menanyakan mengenai ini. Dan hari ini kita akan coba bahas ya mengenai tips dan trik rekrutmen di Paragon. Nah, mungkin ya teman-teman bisa jadi disclaimer dulu nih bahwa tips dan trik yang saya sampaikan nanti itu bukan menjadi jaminan bahwa teman-teman akan dapat diterima di Paragon. Tapi setidaknya ini bisa membantu teman-teman untuk sampai di meja interviewer. Nah, untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang sudah pernah coba ya mengikuti proses seleksi di Paragon. Pasti sudah tahu prosesnya ada apa aja. Mulai dari yang pertama ada screening CV, kemudian yang kedua ada psikotes, yang ketiga ada interview dengan psikolog atau dengan HR, dan yang final itu ada interview dengan BOD atau dengan user. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan tahapan proses tersebut gitu? Kenapa ada yang interview dengan psikolog dan kenapa ada yang interviewnya dengan HR? Jadi yang membedakan itu adalah posisi yang teman-teman lamar. Ada 2 program yang kita tawarkan, ada MT dan juga PLDP. Nah, 2 program ini akan membedakan proses seleksinya seperti apa. Itu oke, mungkin nggak berlama-lama lagi ya teman-teman. Tips dan trik yang pertama terkait dengan rekrutmen di Paragon. Yang pertama untuk screening CV gitu. Nah, sebenarnya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Hana, teman-teman sekarang nggak perlu repot-repot untuk ngedesain CV lagi gitu, karena kita sudah punya satu platform, ada website karir di mana teman-teman tinggal memasukkan informasi yang akurat mengenai diri teman-teman gitu, karena nanti dari sana kita akan melakukan screening sesuai dengan ketentuan atau kriteria yang kita butuhkan. Bagi teman-teman yang lolos nanti akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu ada psikotes. Psikotesnya dibagi menjadi 2, yaitu ada psikotes awal dan juga psikotes lengkap gitu. Nah, di sini sebenarnya pertanyaan yang paling banyak muncul dari teman-teman ya biasanya gitu. Sebenarnya ada nggak sih gitu tips untuk bisa lolos psikotes? Sebenarnya nggak ada ya teman-teman kalau tips untuk lolos psikotes. Walaupun kita tahu sama-sama di internet banyak sekali yang mengulas mengenai ini, tapi sebenarnya nggak ada yang menjamin juga kan kebenaran dari tips yang disampaikan tersebut. Karena memang sebenarnya tidak ada tips untuk keberhasilan lolos psikotes. Seperti yang mungkin teman-teman biasa dengar,
dari pihak HR maupun dari pihak psikolog mengenai psikotes, sebenarnya hanya ada satu kunci sih supaya teman-teman itu bisa maksimal pada saat psikotes, yaitu teman-teman harus fokus. Gitu. Ketika teman-teman fokus, setidaknya itu sudah 70% akan membantu teman-teman bisa mengikuti setiap proses psikotes dengan baik, gitu, dengan maksimal sesuai dengan kemampuan yang teman-teman miliki. Jadi fokus ini dimulai dari mana gitu, mulai dari persiapannya gitu. Kalau teman-teman tahu persiapannya ada apa aja, mulai dari teman-teman itu pada saat menerima undangan, melihat dengan seksama undangan tersebut kira-kira akan dilaksanakan kapan tesnya, kemudian lokasinya di mana, apa saja peralatan yang harus dibawa. Nah, itu teman-teman harus benar-benar cek, teman-teman harus pastikan. Nanti selain itu teman-teman juga harus mempersiapkan dirinya gitu, khususnya secara mental dan fisik. Biasanya teman-teman akan disarankan untuk beristirahat cukup gitu, makan dengan cukup. Dan kami sangat tidak merekomendasikan teman-teman untuk belajar psikotes. Apapun yang teman-teman pelajarin yang mungkin teman-teman selama ini merasa itu jadi satu kelemahan atau mungkin dianggap sebagai faktor yang membuat teman-teman gagal psikotes gitu. Jadi nggak perlu teman-teman belajar entah itu menjumlahkan, entah itu teman-teman belajar menggambar, nggak perlu teman-teman. Jadi yang penting teman-teman dapat istirahat yang cukup, makan yang cukup, sehingga besoknya teman-teman bisa fokus untuk mengikuti psikotes. Nah, itu tadi di fase persiapannya. Bagaimana dengan pada saat teman-teman mengikuti fase psikotesnya gitu. Sebenarnya sama teman-teman, tipsnya teman-teman harus fokus juga gitu. Jadi fokus di sini adalah teman-teman datang ke lokasi tepat waktu. Jadi nggak datangnya tergesa-gesa atau datang terlambat, nggak tahu ruangannya di mana, nggak bawa alat tulis yang dibutuhkan gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah prepare itu sebelumnya, teman-teman bisa lebih fokus pada saat hari H. Nah, fokus pada saat hari H ini seperti apa? Jadi teman-teman harus memastikan dan juga dengan seksama memperhatikan setiap instruksi yang disampaikan oleh tester gitu. Jadi nanti pada saat mengikuti psikotes, teman-teman akan dipandu oleh seorang tester, bisa lebih. Kemudian nanti di sana dia akan menyampaikan setiap instruksi yang akan diikuti oleh teman-teman gitu. Ada beberapa rangkaian psikotes yang akan teman-teman ikuti. Nah, silakan teman-teman dengan seksama memperhatikan apa yang disampaikan oleh tester. Jadi kalau ada yang teman-teman nggak paham, jangan bertanya dengan teman di sebelahnya, karena belum tentu teman di sebelahnya paham juga, dan belum tentu mereka akan mau membantu kalian, karena di sini kan kalian juga berkompetisi gitu. Jadi sebaiknya tanyakan saja sama tester apa yang mungkin belum jelas dari yang sudah disampaikan oleh testernya. Nah, itu tadi adalah tips pada saat teman-teman mengikuti psikotes. Jadi sudah ya, mulai dari persiapannya seperti apa, kemudian pada saat pelaksanaannya juga seperti apa. Sebenarnya intinya adalah teman-teman harus fokus gitu. Nah, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu ada tahap interview. Nah, sebenarnya apa sih yang dicari gitu ketika kita mengikuti interview gitu? Apa sih yang mau dilihat atau apa yang mau diharapkan dari sana? Nah, sebenarnya ketika kita melakukan proses interview, itu kita sedang melakukan proses klarifikasi atau validasi dari apa yang mungkin sudah teman-teman tuliskan pada saat psikotes gitu. Jadi bisa aja nih kalau teman-teman ada yang lihat tips and trick psikotes di internet, kemudian teman-teman mencontoh gambarnya misalnya atau melakukan sesuatu dengan psikotesnya, biasanya nanti akan kelihatan dari sana. Kok bisa, mana mungkin gitu ya, ada 50 orang yang ikut psikotes, hasil tesnya gambarnya bisa sama semua. Nah, itu biasanya akan menunjukkan kecenderungan kita gitu, bahwa mungkin teman-teman ada indikasi melihat atau habis baca-baca terkait dengan psikotes yang ada di internet. Itu kan nggak mungkin ada 50 orang yang memiliki misalkan kepribadian sama atau profil yang sama gitu. Nah, di situ perannya kita melakukan interview adalah untuk menggali lebih banyak mengenai teman-teman, pengen tahu teman-teman itu sebenarnya seperti apa, dan untuk memvalidasi apa-apa saja yang sudah teman-teman tuliskan atau teman-teman kerjakan pada saat psikotes gitu. Nah, untuk proses interview ini sendiri sebenarnya memang ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita gitu. Mulai dari bagaimana teman-teman berpenampilan, seperti pakaiannya gitu, kemudian cara teman-teman bersikap selama proses interview itu akan menjadi salah satu hal yang kita perhatikan juga gitu. Untuk berpakaiannya ini yang penting bersih,
sopan dan profesional gitu. Pada saat interview juga sikapnya juga teman-teman menunjukkan sikap yang profesional gitu. Teman-teman pasti banyak ya ini tuh tips untuk menghadapi interview dan kurang lebih sama seperti yang biasanya kita lihat juga. Jadi teman-teman bisa ikuti berbagai macam tips interview yang ada di luar sana. Nah, kurang lebih seperti itu sih teman-teman untuk tips kita interview ya gitu. Mungkin yang membedakan antara interview dengan psikolog dan HR dengan interview final adalah biasanya pada saat interview final itu kita juga melihat kecocokan antara si kandidat dengan budaya yang ada di perusahaan. Kemudian kita juga melihat kecocokan final dengan posisi yang dilamar atau yang di-apply oleh teman-teman, dan juga bagaimana kira-kira teman-teman akan bisa membawa perubahan di organisasi atau di perusahaan nanti. Nah, kurang lebih seperti itu sih teman-teman kalau tips dari saya untuk psikotes dan juga interview di Paragon. Karena dua proses ini adalah dua proses yang paling penting, dua proses yang paling inti di antara rangkaian proses seleksi di Paragon. Mudah-mudahan dari sini teman-teman bisa mendapatkan sebenarnya apa sih gitu yang diharapkan atau yang dicari dari Paragon. Itu kita berharap teman-teman itu bisa menjadi diri teman-teman apa adanya, sehingga kita tahu nih gitu sebenarnya teman-teman seperti apa dan posisi apa sih yang paling cocok bagi teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari aku, Hana Iqbal gitu. Mudah-mudahan teman-teman setelah ini bisa melalui setiap proses rekrutmen di Paragon dengan baik. Teman-teman menjadi diri apa adanya, kemudian fokus, dan insya Allah kita bisa ketemu di Paragon. Sukses ya buat semuanya. Wah, thank you banget Kak Caca sharing-sharingnya. Bener-bener tips and trick untuk psikotes dan juga interview tes Paragon tuh udah kejawab banget sih menurut aku dari sharing Kak Caca barusan gitu ya. Semoga juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman gitu. Karena mungkin banyak dari teman-teman yang nggak pede gitu kan ketika interview atau ketika psikotes justru terlalu based on teori gitu. Nah, bener banget kan, kayak yang gue bilang di awal, karena emang kita belum pernah ngalamin tesnya, jadi suka insecure sendiri gitu, kayak belajar hal-hal yang sebenarnya itu nggak akan keluar di tes psikotes. Tapi pas hari H malah nggak konsentrasi karena udah capek duluan buat persiapannya gitu kan. Tapi ya kita alhamdulillah banget ya, sekarang udah tahu apa aja sebenarnya yang harus disiapin, dan ini dari sumber yang terpercaya dari psikolog internal kita, Kak Caca gitu loh. So, jangan panik lagi kalau besok mau tes psikotes atau interview di Paragon. Kalian cukup dengerin penjelasannya dari Kak Caca tadi, oke? Yes, dan kita udah sekian menit gitu ya nemenin teman-teman di podcast ini. Makasih banget yang udah mendengarkan podcast We Are Here episode kedua ini. Dan tetap dong sama ya pesan-pesannya. Dan jangan lupa ikutin terus podcast-podcast episode selanjutnya di Spotify. Gue Hana dan Iqbal undur diri. Sampai sini dulu, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.